jemaah yang hadir pada pagi hari ini. Insya Allah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum taklim pada pagi hari ini kita mulai, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang yang telah berwakaf di Mushola Hidayah ini dan yang telah juga berinfak bersedekah untuk kegiatan-kegiatan di Mushola, khususnya kegiatan Jumat Berkah pada pagi hari ini. Semoga dengan barokah surat Al-Fatihah ini Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan yang masih hidup semoga Allah berkahi rezekinya, Allah panjangkan umurnya dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga semoga kita yang hadir pada pagi hari ini semoga Allah terus pelihara kesehatan jasmani dan rohani kita, tetapkan iman Islam kita sehingga kita terus istiqomah untuk berubudiyah, meningkatkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadina wa la kuniyatin sholih wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang mari sama-sama kita dengarkan kajian tafsir surat Al-Mulk yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Karim Al-Awam Kiai Haji Muhammad Salman Al-Hafiz. Kepadanya kami silakan sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid din wad dunya wal akhirah bid darain amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nikmat iman dan nikmat Islam di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa istiqomahkan kita di dalam ketaatan kepadanya, diijabah hajat dan doa kita, diluaskan rezeki kita, diangkat dan disembuhkan penyakit dan problematika di dalam keseharian kita. Sehat walafiat sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bisanadil muttasil ila annahu qala wa biqaulihi ta'ala fi surati Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, dan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada Tuhannya, azabu jahannam, bagi mereka azab jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hadza wa'idun lil kuffari, sehingga Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan hadza wa'idun lil kuffar, ini adalah ancaman bagi orang-orang kafir. Wa bi'sal masiru, dan seburuk-buruk tempat kembali, ai bi'sal marji'u jahannam, seburuk-buruk tempat kembali, maksudnya seburuk-buruk tempat kembali adalah jahannam. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka, syahiqan wa hiya tafur, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Wa hiya tafur,
ulama mengatakan sedang neraka itu dalam gelegak, dalam gejolak atau dalam menggelegak. Menggelegak itu apa? Mendidih. Menggelegak itu bahasa mana? Jadi kalau menggelegak ini ada dua versi. Ada air yang kita masak kemudian dia menggelegak. Nah, itu yang buih-buih mendidih itu namanya menggelegak. Ada juga orang tidur ngoroknya dahsyat, itu menggelegar. Qauluhu ta'ala idza ulqu fiha yakni al-kuffar. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka, maksudnya orang-orang kafir, sami'u laha syahiqan ay sautan, mereka mendengar baginya suara. Qala Ibnu Abbas, maka berkata Abdullah ibn Abbas, maksudnya ay sautan, yaitu suara mengerikan. Jadi mufassir ada yang mengatakan bahwasanya orang kufar seketika mau dilemparkan ke dalam neraka, maka mereka semua mendengar menggelegarnya atau air yang mendidih, tahu kan? Menggelegak. Belum, itu bahasa saya. Bahasa satunya apa? Mendidih. Menggolak, air golak. Bahwasanya ahli neraka ini mendengar menggolaknya atau mendidihnya daripada jahanam tersebut. Kemudian mufassir yang lain katakan inna jahannam la sautun, sesungguhnya jahanam itu memiliki suara yang menggelegar. Wa qala wahya tafur, wahya tafur ini sedangkan ia dalam keadaan mendidih atau menggelegar. Aitagli, mufassir mengatakan aitagli wa minhu qaulul Hasan, artinya mendidih, diantaranya dalam pendapat Al-Imam Hasan. Qala Mujahid, Al-Imam Mujahid mengatakan tafuru bihim kama yafurul habbu al-qalilu fil ma'il katsir. Imam Mujahid mengatakan neraka mendidih atau menggelegak karena mereka seperti biji. Kama yafuru, seperti seumpama biji yang sedikit kemudian ditaruhkan di dalam tempat air yang banyak, kemudian dipanaskan, seketika air panas biji tersebut menggelegak atau melonjak-lonjak di dalam air tersebut, menggelegak di air yang banyak tersebut. Fil ma'il katsir takadu tamayyazu minal ghaib, hampir saja neraka itu terpecah atau meledak. Atau dalam tafsir Al-Ma'nawi, takadu tamayyazu minal ghaib, hampir saja neraka itu terpecah-pecah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir saja neraka itu terpecah-pecah. Hampir saja neraka itu terpecah-pecah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir saja neraka itu terpecah-pecah karena marah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, kemudian penjaga-penjaga
neraka bertanya kepada orang-orang kafir tersebut, alam ya'tikum nadhir, apakah belum pernah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Maka mufassir mengatakan minal ghaibi, artinya karena marah, min syiddatil ghaibi ala a'da'illah, yaitu karena sangat marahnya kepada musuh-musuh Allah. Jadi neraka ini mendidih itu bukan pengennya neraka tersebut untuk mendidih, tapi karena melihat musuh-musuh Allah yang membangkang kepada Allah sehingga membuat sifat neraka tersebut menjadi mendidih. Waqila, kemudian mufassir Al-Imam Qurtubi menerangkan minal ghaibi, yang dimaksud karena marah itu ala jihati taubihi wa taqri'i, sebagai bentuk celaan dan teguran. Jadi mendidihnya neraka jahanam itu sebagai teguran dan celaan kepada orang-orang kafir tersebut. Alam ya'tikum nadhir, apakah belum pernah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, ay rasulun, yaitu Rasulullah diutuskan kepada engkau, fid dunya yunzirukum, di dalam kehidupan dunia, untuk memeringatkan kepada kalian, hadza yauma hatta tahzaru, yaitu seorang rasul di dunia yang memperingatkan kalian tentang hari ini agar kalian waspada. Tersebut daripada belenggu api neraka. Bahkan ulama mengatakan dari kaidah daripada mufassir yang lainnya, kita mengetahui bahwasanya api neraka tersebut memang marah atau benar-benar marah kepada pelaku maksiat. Jadi seketika orang yang bermaksiat kepada Allah, seketika orang yang melakukan dosa di dalam kehidupannya, bukan hanya sekadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang marah kepada orang tersebut, tapi pada hakikatnya pula pemilik akal yang namanya neraka jahanam marah kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita garis bawahi yaitu takadu tamayyazu minal ghaiz. Takadu tamayyazu minal ghaiz, artinya neraka hampir pecah karena marah. Coba kita, kalau ada teman kita lagi emosional mau berkelahi, itu seakan-akan wajahnya itu dengan amarahnya seakan-akan wajahnya mau pecah, geram, merah, giginya saling berhantukan atau saling bergesekan, tangannya saling mengepal saking geramnya. Padahal orang tersebut gak melakukan kesalahan dengan kita. Jadi kemarin saya ada makan di warung Padang, tempat ya Pak Dokter tahu karena Pak Dokter pernah traktir saya. Biasa di situ yang makan di situ anak-anak UI. Jadi teman saya itu satu orang Papua. Mahasiswa ini ada 3 orang, laki-laki semua. Pas kita makan siang di sana, teman ini lagi asik-asiknya makan, anak kampus 3 orang ini kalau ngomong itu bukan lo, bukan gua, bukan kamu, bukan saya, tapi kalimatnya kalau bahasa Bandung atau bahasa Sundanya anjing itu masih mendingan kan. Kalau ini enggak, memang betul-betul makhluk itu yang disebutnya. Sampai teman makan ini bilang dengan saya, rupanya yang makan di warung ini bukan manusia juga ya, rupanya anjing. Hampir 15 menit kita ngomong di situ, dianya ngomong lo, gua, kamu, aku itu kalimat anjing. Seperti itu. Padahal orang tersebut kita nggak kenal, orang tersebut nggak ada histori dengan kita,
Tapi seketika kita mendengar kalimat-kalimat tersebut, kita lagi enak makan di warung, kemudian mereka dengan melantangkan suara, ini teman satu ini, saya pengen banget berdiri, mau bilang, kalian ini manusia ke atas. Itu saking geramnya dia. Padahal dia nggak punya salah, kenal pun enggak. Begitu juga api neraka nggak kenal dengan kita. Neraka nggak kenal dengan orang-orang yang bermaksiat. Bukan saudara, bukan keluarga, bukan kerabat. Tapi seketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, takadu tamayyazu minal ghaidz. Neraka hampir pecah karena marah melihat seorang manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya pecah, kok bisa neraka pecah? Geram. Geramnya kenapa? Melihat orang-orang bermaksiat kepada Allah. Apakah orang tersebut alam ya'tikum nadhir? Apakah tidak sampai kepadanya Nabi? Kalau toh Nabi sudah enggak ada, apakah hadis-hadis Nabi tidak sampai kepada mereka? Atau yang menyambung daripada risalah Nabi kepada mereka tidakkah sampai kepada kehidupan mereka? Walaupun Nabi tidak lagi diutus di dalam kehidupan kita, tapi hadis-hadis Nabi masih berdengung atau masih terdengar di dalam telinga kita. Orang-orang di dalam khutbah Jumat senantiasa mewasiatkan takwa di dalam khutbahnya, dan ustadz-ustadz mubaligh tetap mengajak kepada muru bil ma'ruf, mengajak kepada kema'rufan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang mungkar. Apakah perkara tersebut tidak sampai kepada kita? Apakah mereka kurang ramai ataukah kurang banyak? Apakah waktu antum yang kurang ada untuk berada di dalam masjid sampai antum tidak mengetahui berita-berita akhirat seperti itu? Maka kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, para anbiya kekasih Allah Subhanahu wa taala yang begitu dicintai, Khalilullah Allah utus, Kalimullah Allah utus, Habibullah Allah Subhanahu wa taala utus di dalam kehidupan dunia semata-mata untuk umatnya, sampai keyakinan berita-berita akhirat sampai kepada umatnya. Masa iya kita tidak mendengar berita tersebut sehingga kita masih terbabit dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka bahasa yang seperti ini bukan kiasan. Neraka pecah. Nah, neraka pecah memang ada hadis dan ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, takadu tamayyazu minal ghaidz. Akan tetapi perkara tersebut memang betul-betul neraka benci sama musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sayang sama diri kita, sayang dengan diri sendiri, jangan bikin Allah murka di dalam kehidupan kita. Sengaja melakukan dosa-dosa kecil, tapi ketahuilah dosa kecil kalau ditumpuk maka mampu mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Wa biqaulihi ta'ala qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Qalu bala, maka mereka menjawab, benar, sungguh telah datang kepada kami qad ja'ana nadhirun, pemberi peringatan. Fakadzabna, lalu kami mendustakannya. Wa qulna, dan kami katakan kepada yang datang tersebut, siapa? Minar rusul, ma nazzalallahu min syai'in, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in, dan kami katakan, wa qulna di sini ay
Ar-Rabbuna, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang-orang kafir yang mendustakan daripada peringatan yang Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in. Allah tidak menurunkan sesuatu apapun illa fi dhalalin kabir. Kamu tidak lain hanya di dalam kesesatan yang besar. Maka yang harus digarisbawahin fakadzabna. Ini namanya takkid. Fakadzabna, bahayanya mendustakan kebenaran. Orang yang menafikan dan menganggap ihtikar, menganggap remeh atau menganggap enteng daripada kebenaran tersebut, maka sesungguhnya orang tersebut dalam keadaan bahaya. Kenapa? Karena mufassir mengatakan bahayanya mendustakan kebenaran menjadi salah satu ikhtibar, salah satu daripada pelajaran untuk seorang hamba yang berjalan di dalam kehidupan dunia. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in. Ini digarisbawahi di dalam perjalanan kehidupan kita. Kenapa? Karena awal musibah dalam kehidupan manusia, bahkan kepada orang-orang kafir terdahulu, adalah menolak dan mendustakan apa yang menjadikan peringatan untuk diri mereka. Bahkan seketika kalau peringatan tersebut ada yang namanya membawa diri mereka ingat kepada Allah, kemudian dia dustakan, ataupun memerintahkan diri mereka untuk bertobat kemudian dia elakkan, maka mereka bukan hanya sekedar mendapatkan bahaya, tapi ulama mengatakan bisa jadi menyebabkan mereka riddah atau murtad atau kafir. Contoh, orang berantem, udah jangan berantem, istighfar jangan berantem, la ilaha illallah, la ilaha illallah, istighfar jangan berantem. Apa istighfar? La ilaha illallah, gua tonjok lo. Ulama mengatakan ucapan dia seperti itu, apa itu istighfar? Membuat dia riddah murtad seketika itu. Makanya orang Mesir kalau ada orang berantem, orang Mesir itu langsung dari jauh dia mengatakan, teriak sallu ala Muhammad. Maka orang berantem itu langsung Allahumma shalli ala Muhammad, langsung seperti itu. Kenapa? Karena mereka tahu betul hadis Nabi. Orang yang apabila disebutkan nama Nabi kemudian dia tidak bersalawat, maka sungguh dia orang yang pelit atau orang yang bakhil. Maka seketika orang berantem itu kita leraikan, jangan sampai membawa nama Allah atau lafzul jalalah, atau bawa-bawa akhirat. Khawatirnya orang yang lagi takadu tamayyazu minal ghair, yang sedang diliputi amarah, sabar Pak, sabar Bu, nanti kalau ibu melakukan ini nanti hisab di akhirat sangat pedih, Allah murka. Biarin dah, pokoknya masalah ini saya yang nanggung nanti di akhirat. Ulama mengatakan orang yang mengatakan seperti ini, dia terbabit dengan dosa besar. Kenapa? Karena dia menganggap remeh dari apa yang telah menjadikan an-nadhir, peringatan bahwasannya yang dilakukan itu adalah dosa besar. Pak, enggak sholat Jumat dulu, enggak sholat berjamaah dulu. Apa itu sholat-sholat? Kalian ini jamaah tabligh ya. Kami ini orang yang sudah ke masjid. Jangan ngajak-ngajak kami ke masjid. Kalau kamu mau masjid, masjid saja. Ngajak ibadah-ibadah ke masjid, apaan itu ibadah? Padahal an-nazir Rasulullah memerintahkan orang untuk datang ke masjid. Bahkan Rasulullah Allah sendiri katakan wadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu baik untuk orang mukmin.
Seketika kita marah dengan individual orang, dibawa-bawa dengan kerjaan yang dia menjadi satu perkara yang perkara tersebut disunnahkan, bahkan digalakkan untuk orang-orang beriman. Kita mencerca, memaki dan menghardik apa yang mereka, sesuatu yang baik di dalam agama, sehingga membuat kita bermaksiat kepada Allah. Berarti kita menafikan kebenaran yang orang tersebut bawa. Kamu ini sedikit-sedikit bicara agama, kita ini di warung kopi, orang bicara yang terkini, bagaimana ekonomi dunia, bagaimana perang ini, perang itu. Ini sedikit-sedikit iman amal soleh, nggak ada kerjaan kah ente? Nggak ada kerjaan kah ente? Menolak kita daripada sesuatu kebenaran, maka sama ada kita menafikan kebenaran yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Imam Qurtubi mengatakan dan menafsirkan daripada ayat tersebut, fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Min syai' di situ syai'un yantafa'u bihim, sesuatu yang menjadi manfaat untuk orang tersebut, untuk siapapun. Seketika kita tolak dalam landasan ego dan hawa nafsu kita, maka ulama mengatakan ini awal bahaya dari perjalanan hidup kita. Jadi bahkan Imam Qurtubi mengatakan awal musibah mereka adalah menolak dan mendustakan peringatan dari apa yang telah disampaikan oleh para rasul. Itu para rasul menyampaikan peringatan kulaiman, sa'ah wa sa'atan. Kalau sekarang peringatan tersebut di dalam kehidupan kita banyak banget. Coba lihat di dalam Al-Quran, semuanya peringatan untuk kita semua. Inna dzalika la'ibratan liulil albab. Afala tadzakkarun, afala ta'lamun, afala yatadabbarun, afala ta'qilun. Semua peringatan di dalam Al-Quran untuk siapa? Untuk kita. Bahkan ceramah-ceramah di musola, di masjid, khutbah-khutbah Jumat. Bahkan musibah yang kita alamin itu pun juga salah satu wadzikra, untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kenikmatan pun juga itu menjadi satu pengingat bahwasanya yang memberikan nikmat, yang memberikan bahagia, yang memberikan harta, semuanya adalah milik Allah, berada di dalam genggaman Allah. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah mampu meninggikan, memuliakan siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah mampu menghinakan siapa saja yang Allah kehendaki. Alhamdulillah dapat duit banyak hari ini misalnya. Dari mana? Dari warisan misalnya. Berarti Allah lagi angkat derajat kita. Tapi seketika kita dalam kenikmatan tersebut tidak menempatkan harta tersebut di dalam agama, maka khawatir pada akhirnya menjadi awal kehancuran di dalam kehidupan kita. Dan begitu juga dengan satu musibah yang kita alami dan tidak menjadikan kita kembali kepada Allah, khawatir musibah yang pertama tersebut salah satu min sadamatil ula, baru tabrakan, baru awal daripada perjalanan penderitaan kita. Maka di balik semua kejadian itu adalah hikmah, ada satu hikmah yang perlu kita ambil, menjadi minimal wadzikra. Wadzikra menjadi pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita punya teman akrab baru kemarin ngopi, sekarang sudah meninggal dunia. Nah, itu menjadi sesuatu manazzalallahu min syai'. Allah telah turunkan, tetapkan sesuatu dalam kehidupan kita. Teman kita tahu-tahu meninggal dunia. Maka kalau kita cuek atau kita bilang itu biasa saja, maka mufassir mengatakan fa innahu sabila min
juril jahannam. Sesungguhnya engkau lagi berjalan di jurangnya jahannamnya Allah Subhanahu wa taala, atau di jurang yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang mendustakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala utus menjadi peringatan kepada mereka, diutuskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para Rasul. Kalau kita cuek saja, kita anggap biasa saja, maka mufasir katakan kita lagi jalan ke jurang yang sama. Maka jangan pernah kita menihtikar, menganggap remeh dari setiap kebaikan yang datang kepada kita. Kenapa? Karena semuanya ada hikmahnya. Kematian pasti ada hikmahnya, kenikmatan pasti ada hikmahnya, musibah pasti ada hikmahnya, dan sakitnya kita pasti ada hikmahnya. Hikmah yang terbesar kita meyakinkan daripada setiap yang datang dari apapun di dalam kehidupan kita, semuanya daripada Allah dan menjadi an-nadhir, menjadi satu peringatan untuk diri kita. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, dan mereka berkata, law kunna nasma', sekiranya kami dahulu mau mendengar, aw na'qil, atau memikirkan, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidaklah termasuk penghuni-penghuni neraka yang as-sa'ir, menyala-nyala. Maka ulama mengatakan ada ayatun an-nadamah. Ayat ini bagian dari penyesalan penghuni neraka di akhirat. Maka siapapun di dalam kehidupan dunia kemudian dia tidak maksimalkan daripada waktu dan diri dan hartanya, maka ulama mengatakan cukuplah ayat ini menjadi satu penyesalan, cerita yang Allah ungkap, yang kita tidak pernah melihat, yang akal kita tidak pernah sampai, yang hati kita tidak pernah merasakan daripada bersitan daripada alamul ghaib. Tapi Allah Maha Rahim, kecintaan Allah, pemurah Allah kepada hamba yang masih hidup. Allah ceritakan, wa qalu law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka ayat ini menceritakan penyesalannya orang-orang yang berada di akhirat. Padahal negeri akhirat belum terjadi, hari kiamat belum terjadi, kiamat belum terjadi, neraka atau surga belum terjadi, tapi Allah menceritakan kejadian tersebut. Orang-orang terdahulu yang dulunya hidup dengan kehebatan, dengan kekayaan, dengan ketinggian daripada pangkat, semuanya pada saat tersebut menyesal. Maka ayat ini bagian dari penyesalan penghuni neraka di akhirat. Maka mereka ngaku, mereka semuanya membenarkan kala itu. Kalau dulu pas di dunia nggak mau pakai telinga buat dengar, nasma, tidak mau pakai telinga. Lau kunna nasma, seandainya kami mendengar saja dan kami mau berpikir saja. Tapi sebaliknya mereka nggak mau pakai telinga mereka untuk mendengar, nggak mau pakai akal buat berpikir. Maka qala Ibnu Abbasin, lau kunna nasma'ul huda aw na'qiluhu aw lau kunna nasma'u sama'a may ya'i wa yufakkir aw na'qilu aqala may yumayyizu wa yanzuru. Ibnu Abbas berkata, sekiranya kami mendengarkan petunjuk atau memahaminya, maksud ayat daripada tafsiran daripada Abdullah ibn Abbas. Lau kunna nasma', sekiranya kami mendengarkan petunjuk atau memahaminya. Siapa? Rasul datang kepada mereka memberikan peringatan. Coba kami mendengar dan kami berpikir waktu itu. Atau sekiranya kami mendengar seperti pendengaran orang-orang yang paham dan orang-orang yang mau berpikir, atau kami berakal saja dengan akal orang-orang yang bisa membedakan atau yang mampu merenungkan apa yang telah Rasul sampaikan,
atau menggunakan akal dan pendengaran untuk mencari kebenaran. Jadi untuk mencari kebenaran ini jangan melihat hanya sekedar dengan mata. Kadang orang dengan mata, melihat mata, itu kok ngambil rongsokan ya. Tapi nggak mau berpikir, nggak mau mendengar. Pikir-pikir, dia bukan mau ngambil rongsokan, dia mau beresi rongsokan. Enggak, lihat langsung dibully, padahal tahu enggak. Masalahnya tahu enggak. Maka pelajaran untuk kita daripada ayat tersebut, lau kunna nasma wa na'qilu ini, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka ketahuilah, mufassir mengatakan penghuni neraka semuanya menyesal. Andai dulu kami mendengar dan berpikir kami tidak akan masuk neraka saat ini. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kasih tahu kita, atau kasih namanya modal daripada akal kita, pendengaran kita, bukan untuk kita buat cuek di dalam perjalanan hidup kita. Coba kita punya telinga dengerin nasihat, belajar agama, renungkan ayat Allah. Jangan sampai kita nyesal pas sudah telat atau sudah ajal menjemput kita. Yang namanya penyesalan tersebut datangnya terakhir. Wa qala fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Yang terakhir, fa'tarafu, maka mereka mengakui dosa. Fa'tarafu, jadi orang-orang kalau sudah masuk ke dalam neraka semua mengakui. Fa'tarafu bidzanbihim, maka mereka mengakui dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang as-sa'ir, yang menyala-nyala. Maka ulama mengatakan jangan tunda-tunda taubat sampai lihat azab. Orang yang paling buruk yaitu seketika melihat azab neraka kemudian baru dia pengen bertaubat. Taubat langsung kepada Allah. Jangan datang kepada orang pintar, orang hikmah, langsung ambil wudhu, langsung bertobat, masuk ke musala taubat. Maka ketahuilah, Fir'aun sewaktu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Fir'aun itu menyeru Musa sebanyak 6 kali. Ada yang mengatakan isyrina marrat, 20 kali Fir'aun tersebut untuk diselamatkan, minta diselamatkan oleh Musa dari tenggelamnya di lautan tersebut. Laut apa? Laut merah. Laut merah. Fir'aun tuh, ya Musa, unsurni, ya Musa, wahai Musa tolong saya, wahai Musa tolong saya, wahai Musa bantu saya. Tapi Musa sudah gedeknya dengan Fir'aun ini, gak peduli Musa. Dan Musa pun merasa keadaannya sudah terancam, dikejar. Allah perintahkan untuk pukul daripada lautan terbelah 2. Logika Fir'aun, logika Musa, apa yang kudu saya lakukan? Bahkan pengikut Musa mengatakan bahwasanya Fir'aun telah mendapati kita. Maka apa yang perlu kita buat, wahai Musa? Apakah pukul tongkat itu kepada Fir'aun? Apa kita lawan Fir'aun? Maka Musa katakan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya petunjuk Tuhanku sebentar lagi akan membantu kita. Saya hadir, akan menjadikan saya hadir untuk mendapatkan peluang bagi kita, jalan keluar. Maka Nabi Musa diam saja. Sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, maka Allah perintahkan idrib bi'asa, idrib,
pukulkan tongkatmu tersebut ke lautan tersebut. Maka Nabi Musa pukulkan tongkat tersebut. Padahal kalau Nabi Musa mau pukulkan tongkat itu kepada kepala Fir'aun kan selesai masalah. Tapi Musa mau ikut perintah Allah. Dipukul lautan tersebut, lautan terbelah. Nabi Musa langsung lewat. Air yang sama menyelamatkan Nabi Musa dan air yang sama membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Berarti yang menyelamatkan siapa? Allah. Maka sewaktu Fir'aun tenggelam sampai ke hulkumnya masih meminta tolong kepada Musa, Musa nggak peduli. Kenapa? Karena sudah pecah emosi Musa itu dengan Fir'aun tersebut. Nggak ada lagi. Maka Allah katakan, ya Musa, coba kalau Fir'aun tersebut minta tolong saja dengan saya sekali, maka saya dini aku akan memberikan hidayah kepada Fir'aun tersebut. Sayangnya Fir'aun tersebut minta tolongnya kepada engkau. Berarti apa? Seterjepit apapun di dalam kehidupan kita, jangan pernah jadikan lisan kita ini minta tolong kepada makhluk. Ini yang kita kudu cerna, yang perlu kita kedepankan di dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu yang namanya kita setiap apa yang menjadi di dalam perjalanan hidup kita menjadi ibrah, pelajaran untuk kita sendiri, untuk kita cepat kembali, yarji' ilallah, kembali, farji'u ilallah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajarannya apa? Mereka baru ngaku dosa pas sudah di neraka. Sehingga Allah katakan, dan mereka katakan, fa'tarafu bidzambihim. Mereka kenal dosa yang telah mereka lakukan. Wa qala, maka ulama mengatakan pengakuan di akhirat sudah nggak ada gunanya lagi. Selagi masih hidup inilah akui salah kita sekarang. Jangan merasa benar, jangan merasa diri kita ini punya dalil, punya alasan. Akui dosa kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang. Karena penyesalan di neraka hanya sekedar menambah siksa seseorang tersebut di dalam kehidupan akhirat. Fasuqqa li ashabi sa'id, kebinasaan buat mereka. Tsumma tarafu bi ta'dzibir rusul, wallahu a'lam bisawab. Masih panjang, semoga Allah berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri dan diberikan kemudahan di dalam ketaatan kepada Allah dan diterima taubat kita dan sama-sama husnul khatimah masuk surga bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya alim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini nikmat banget tidurnya. Habis tahajud malam, bukan tahajud cuman olahraga, tapi di dalam sholat. Kalau bilang tahajud, oh sombong kali alasannya. Tahu-tahu serangan fajar timbul, tertidur. Nikmat banget tidurnya. Pas tuh hapon bergetar. Pak Ketua